warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai, hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu dan pengetahuan saya tentang macam-macam zina dan hukumnya di dalam Islam. Saat kita mendengar kata zina, hal pertama yang pasti terpikirkan oleh kita adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat oleh ikatan pernikahan. Namun, sebenarnya yang dimaksud dengan zina adalah segala perbuatan yang kita lakukan dan mengandung unsur zina. Kalau begitu, perbuatan apa saja yang masuk ke dalam macam-macam zina? Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan oleh atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Dan setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua mata pun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh, kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan, dan mulut berzina, zinanya adalah mencium, hati dengan keinginan dan berangan-angan, dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis zina, yaitu zina mata, zina tangan, zina kaki, zina mulut, dan zina hati. Sini saya akan menjelaskan kelima zina tersebut. Yang pertama, zina mata. Zina mata adalah zina yang dilakukan saat muslim atau muslimah memandang lawan jenisnya, menatap matanya, dan berlama-lama bertatapan dengannya. Contohnya itu, seorang perempuan melihat laki-laki yang ganteng atau cakep, dipandang terus, itu nggak boleh, itu namanya zina mata. Yang kedua, zina tangan. Zina tangan adalah zina yang dilakukan oleh dua orang yang bergandengan tangan dengan yang bukan mahramnya. Contohnya, seorang perempuan dan laki-laki jalan dan mereka berdua bergandengan tangan, itu tidak boleh, itu dinamakan zina tangan. Yang ketiga, zina kaki. Zina kaki yaitu zina yang terjadi saat salah seorang muslimin atau muslimah melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Contohnya, laki-laki dan perempuan mau jalan ke mall untuk menonton bioskop. Nah, selama langkah perjalanan mereka berdua itu disebut zina kaki. Jadi selama perjalanan itu mereka zina. Yang keempat, zina mulut. Zina mulut ini adalah zina yang tidak hanya saat muslimin atau muslimah berciuman dengan yang bukan mahramnya, tapi juga saat
seorang muslimin atau muslimah membicarakan lawan jenisnya. Contohnya, dua orang perempuan membicarakan satu orang laki-laki yang mereka sukai. Jadi membicarakan lawan jenisnya itu disebut zina mulut. Yang kelima, zina hati. Zina hati hampir sama dengan pikiran, yaitu saat muslimin atau muslimah berangan-angan atau memikirkan tentang lawan jenisnya. Contohnya, seorang perempuan memikirkan laki-laki yang disukainya. Jadi dipikirin terus, itu nggak boleh, itu dinamakan zina hati. Jadi nggak boleh ya. Memang kelima zina ini termasuk macam-macam zina kecil, namun jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, karena dari hal kecil berangkat menuju hal yang besar. Macam-macam zina kecil inilah yang akan memberangkatkan kita menuju zina yang besar. Nauzubillah min dzalik. Pada hari yang mendekati akhir zaman ini, banyak sekali kasus yang berkaitan dengan perzinahan. Uniknya, para pelaku zina kebanyakannya adalah anak-anak remaja. Mereka beranggapan bahwa hal-hal ini sudah menjadi hal yang krusial atau sudah biasa. Contoh kata-katanya, sudah biasa, lagian tidak akan terjadi apa-apa kok. Kan cuma lihat-lihatan dan pegangan tangan doang, sudah bisa diprediksi. Pasti jawaban yang akan diberikan kebanyakan remaja sekarang adalah seperti ini. Padahal mereka tahu bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Dalam surat ini dipaparkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah membenci orang-orang yang mendekati zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka dari itu, janganlah kita berani-berani mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Di dalam Islam disebutkan bahwa zina adalah suatu dosa yang besar, dan semua umat Islam percaya, meyakini dan sepakat bahwa semua kegiatan yang mendekati zina adalah suatu perbuatan yang buruk. Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Surat Al-Furqan ayat 68. Nah, dari surat ini jelas bahwa zina adalah dosa besar urutan ketiga setelah musyrik dan membunuh. Dan Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina. Jadi, wahai para remaja, jangan sampai kita mendekatkan diri kepada perbuatan zina, karena itu adalah dosa yang besar. Kita tidak mau kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Tenang saja, saat ada masalah, pastilah ada solusi yang mengiringinya, karena Allah itu tidak akan membiarkan hambanya menghadapi masalah tanpa memberikan solusinya. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran dan mengkaji atau memahami maknanya dengan baik. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan zina. Yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh atau solehah, karena merekalah yang akan mengingatkan kita akan bahaya-bahaya zina. Yang kelima, membaca buku-buku tentang keislaman,
Karena saat kita tahu bahwa dan mengerti tentang Islam, insya Allah kita tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan dengan menghadiri ke majelis-majelis taklim dan kegiatan keagamaan lainnya agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti lebih jauh tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam. Jadi, wahai kaum muslimin dan muslimah, teman-teman, ikhwat dan akhwat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai kaum muda penerus bangsa menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, khususnya zina. Kiranya jangan sekalipun kita mendekatinya, apalagi sampai melakukannya. Ingatlah bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mendekati zina. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghimbau kepada teman-teman yang masih sering khilaf dan yang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menjerumus kepada perbuatan zina, ayo kita insaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sampai sekarang yang alhamdulillah masih kuat imannya dan belum pernah mendekati zina, jangan pernah sekali-sekali kamu mendekatinya. Teruslah memantapkan iman dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya api neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Sekian dakwah dari saya. Kalau ada salah kata, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.